Assalamualaikum semua. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like kalau kamu suka cerita-cerita yang bisa bikin hati campur aduk, antara sedih, hangat, dan bahagia di saat yang sama. Aku masih ingat malam itu. Hujan turun begitu deras, seolah langit pun sedang menangis bersamaku. Aku berdiri di tepi jalan, di bawah sorot lampu mobil yang kabur tertutup kabut dan air hujan. "Mas, jangan tinggalin aku lagi." Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar di antara suara deras air yang menimpa aspal. Bayu berdiri di depan mobil, tubuhnya basah kuyup, wajahnya dingin, tapi matanya penuh pergulatan. "Saya cuma sopir, Bu," katanya pelan tapi tegas. "Dunia kita beda." Aku menatapnya lama, berharap kata-kata itu sekadar bentuk gengsi, bukan keputusan. Tapi dia melangkah mundur, seolah menjauh dari segalanya. Dariku, dari kenangan, dari perasaan yang selama ini tumbuh di antara perjalanan-perjalanan diam kita. Saat itulah aku sadar, cinta yang tumbuh diam-diam bisa jadi sesakit itu saat terpaksa harus diucapkan di tengah hujan malam. Kalau aku jujur, aku pun tak tahu kapan semuanya dimulai. Awalnya, Bayu hanyalah bagian dari rutinitasku. Sopir baru yang disarankan oleh adikku, karena katanya aku butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk mengantar jemput setelah kepergian almarhum suamiku. Aku menerima saja, tanpa pikir panjang. Dalam pikiranku saat itu, semua sopir sama, sekadar orang yang duduk di balik setir, mengantarku dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ternyata, dari balik kaca spion itu, seseorang bisa perlahan membuka hatimu tanpa kamu sadari. Bayu bukan sekadar sopir. Ia pendiam, tapi tutur katanya lembut. Ia jarang bicara, tapi setiap kali ia melontarkan satu kalimat, selalu terasa tulus dan menenangkan. Dan tanpa kusadari, ketenangan itu pelan-pelan menjadi candu di tengah kesunyian hidupku yang lama terasa kosong. Pagi itu, aku masih ingat jelas. Jalanan macet, matahari menyengat, dan aku sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala pada jendela, sambil memejamkan mata. "Mas, bisa pelan sedikit? Kepala saya agak pusing," kataku tanpa membuka mata. Ia menjawab singkat, "Siap, Bu." Sederhana, tapi nada suaranya membuatku merasa aman. Lalu mobil berjalan lebih halus, musik di radio dikecilkan, dan udara seolah jadi tenang. Aku mengintip sedikit lewat kaca spion. Ia fokus mengemudi, matanya lurus ke depan, tapi ada sesuatu di sana, rasa hormat yang tidak dibuat-buat. Dari hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia membukakan pintu mobil dengan sopan, cara dia menunggu tanpa mengeluh, dan caranya berkata, "Hati-hati, Bu," setiap kali aku turun dari mobil. Mungkin cinta memang sering datang lewat hal-hal kecil yang tak pernah kita pikirkan. Hari demi hari berlalu, dan hubungan kami tetap seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Tapi bagiku, setiap perjalanan terasa berbeda. Aku mulai menantikan momen di dalam mobil, bukan karena tujuannya, tapi karena kehadirannya. Kadang, ia melemparkan candaan sederhana untuk mencairkan suasana. "Bu, tahu nggak? Kalau jalanan macet gini, mirip kayak hati yang belum move on. Berusaha jalan, tapi nggak pernah sampai." Aku menoleh sambil tersenyum kecil. "Kamu ngomong begitu dari pengalaman ya?" tanyaku, setengah menggoda. Ia tertawa pelan. "Sedikit, Bu. Tapi saya percaya, setiap macet pasti ada ujungnya." Entah kenapa, kalimat itu menancap dalam di pikiranku. Sejak suamiku meninggal, aku merasa hidupku terjebak di kemacetan panjang tanpa arah. Tapi setiap kali Bayu bicara, ada bagian kecil di hatiku yang seolah berkata, "Mungkin ini ujungnya, mungkin aku akan sampai juga." Sore itu, hujan turun pelan dan aroma tanah basah menembus kaca mobil. Kami terjebak di lampu merah, di tengah kota yang ramai tapi terasa sunyi. Aku menatap rintik-rintik hujan di jendela, lalu entah kenapa tiba-tiba aku bertanya, "Bayu, kamu percaya cinta bisa datang dua kali?"
Ia sempat menoleh, lalu kembali menatap jalan. Kalau hati masih bisa merasa, kenapa enggak, Bu? Jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku menatap tanganku sendiri, yang mulai bergetar tanpa alasan. Di luar sana, orang-orang berlalu lalang dengan payung warna-warni, tapi di dalam mobil itu, waktu seakan berhenti. Aku tahu, sesuatu sedang tumbuh di antara kami, pelan, tapi pasti. Dan itu menakutkan, karena di satu sisi, aku ingin hidupku berwarna lagi. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut pada omongan orang, pada pandangan dunia, pada kemungkinan bahwa semua ini akan berakhir dengan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Tapi saat aku menatap Bayu dari kaca spion itu lagi, aku tahu aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya sekadar antara majikan dan sopir. Karena setiap tatapan, setiap kata, setiap keheningan di antara kami sudah terlalu jujur untuk disangkal. Sore itu aku ingat betul, langit tiba-tiba gelap, padahal baru jam 4. Awan menggulung tebal, dan tak lama kemudian hujan deras mengguyur kota. Aku baru saja keluar dari supermarket kecil di sudut jalan, membawa beberapa kantong belanjaan. Bayu buru-buru keluar dari mobil dan berlari ke arahku sambil menenteng payung. "Bu, sini, nanti kehujanan," katanya. Tapi aku sudah basah lebih dulu. Payung itu akhirnya cuma jadi formalitas. Kami berlari kecil menuju mobil sambil tertawa kecil, seperti dua anak yang lupa kalau mereka sudah dewasa. Begitu duduk di dalam mobil, aku merasa aneh. Dada ini berdebar begitu cepat. Bayu menyalakan mesin dan berkata, "Hujannya deras banget, Bu. Kita tunggu reda aja ya." Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang. Aku menatap keluar jendela, menatap setiap tetes air yang berlomba turun di kaca. Dan tiba-tiba, tanpa sadar, aku bertanya pelan, "Bayu, kamu percaya cinta bisa datang dua kali?" Suaraku hampir tak terdengar di antara suara hujan. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah tapi jelas. "Kalau hati masih bisa merasa, kenapa enggak, Bu?" Aku memandang ke arahnya. Matanya jujur, tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa aku baca. Sejak saat itu, suasana di dalam mobil tak lagi sama. Bukan karena kami saling berkata apa-apa, tapi justru karena kami mulai saling diam dengan perasaan yang berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya, tapi entah kenapa setiap menit di dalam mobil terasa lebih panjang. Kami mulai bicara lebih banyak, tapi bukan lagi hal-hal sepele. Kadang aku bercerita tentang almarhum suamiku, tentang betapa sulitnya kehilangan orang yang selama ini jadi sandaran hidup. Bayu selalu mendengarkan dengan tatapan yang dalam, tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus berkata sesuatu. "Dulu, saya juga pernah kehilangan, Bu," katanya suatu sore. "Bukan pasangan, tapi ibu saya. Setelah beliau meninggal, saya cuma punya satu prinsip. Kalau bisa bikin orang lain merasa sedikit lebih tenang, saya anggap hidup saya nggak sia-sia." Kata-katanya membuat hatiku hangat sekaligus pilu. Mungkin itu alasan kenapa aku merasa aman bersamanya. Ia tidak mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi kehadirannya sendiri sudah cukup. Dan semakin sering kami bersama, aku semakin takut. Takut kalau aku mulai menyandarkan kebahagiaanku pada seseorang yang mungkin tidak akan bisa aku miliki sepenuhnya. Tapi di sisi lain, aku juga tak sanggup menghentikannya. Aku seperti duduk di kursi penumpang dalam perjalanan yang indah tapi berbahaya, dan aku tak tahu kapan harus meminta mobil itu berhenti. Lalu, seperti yang sering terjadi dalam hidup, sesuatu yang terlalu indah selalu punya harga. Kabar tentang kedekatanku dengan Bayu entah bagaimana sampai ke telinga keluargaku. Aku masih ingat hari itu, telepon dari kakakku masuk saat aku sedang di kantor. Suaranya terdengar tinggi dan penuh amarah. "Ran, kamu sadar nggak dia siapa? Dia cuma sopir, Ran. Orang bakal ngomongin kamu," katanya tanpa memberi kesempatan aku menjawab. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang nyaris tumpah.
Setelah telepon itu ditutup, aku duduk lama di kursi kantor, menatap jendela yang menampilkan langit mendung. Dunia terasa menyesakkan. Di rumah pun, beberapa kerabat mulai bertanya-tanya. Rani, kamu nggak kesepian kan? Hati-hati loh, kadang perasaan bisa menipu. Mereka bilang dengan nada halus, tapi aku tahu maksudnya. Sejak saat itu, setiap kali aku masuk ke mobil dan melihat Bayu, ada beban yang tak bisa aku jelaskan. Aku ingin bercerita, tapi tak sanggup. Aku ingin mengabaikan semuanya, tapi kata-kata orang-orang itu menggema di kepalaku seperti gema di ruang kosong. Suasana di mobil pun berubah. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan ringan. Bayu seperti tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia memilih diam. Mau langsung ke kantor, Bu? Tanyanya suatu pagi dengan suara pelan. Iya, jawabku singkat. Aku berusaha memandang keluar jendela, tapi aku bisa merasakan matanya yang sesekali melirik lewat kaca spion. Dalam diam itu, ada ribuan kata yang tak terucap. Aku ingin berkata, aku peduli padamu, tapi bibirku kaku. Aku ingin bilang, jangan berubah, tapi entah kenapa aku takut. Seakan kalau aku membuka mulut, semuanya akan runtuh. Setiap kali perjalanan berakhir dan aku turun dari mobil, aku menatap kursi depan itu lama-lama. Kursi yang dulu terasa seperti ruang aman, kini menjadi tempat paling menyakitkan di dunia. Aku bahkan mulai berharap perjalanan macet, hanya agar waktu bersama Bayu lebih lama, meski dalam diam. Kadang aku ingin marah pada diriku sendiri. Kenapa aku harus jatuh cinta pada seseorang yang mungkin akan terluka karena aku? Sampai akhirnya hari itu datang. Bayu memintaku berhenti sebentar di depan taman kota setelah mengantarku dari rapat. Wajahnya serius, suaranya pelan tapi tegas. Bu, saya mau ngomong sesuatu. Aku sudah bisa menebak, tapi aku pura-pura tenang. Apa Bayu? Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, saya mau pamit, Bu. Saya mau resign. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku membeku. Kenapa? Tanyaku lirih. Ia menarik napas dalam. Saya nggak mau bikin ibu susah. Saya tahu orang udah ngomongin kita. Saya cuma sopir, Bu. Nggak pantas kalau nama ibu ikut disebut-sebut karena saya. Aku menunduk, menatap tangan sendiri yang gemetar. Kamu pikir saya peduli omongan orang? Suaraku meninggi, nyaris pecah. Ia tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Saya takut nanti ibu nyesel pernah dekat sama saya. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku ingin menahannya, tapi dia sudah membuka pintu, keluar dari mobil, dan menutupnya pelan. Suara itu, suara pintu mobil yang menutup, seperti tanda titik di akhir bab yang belum selesai. Aku duduk diam lama, menatap setir yang masih bergetar, lalu menangis sejadi-jadinya. Di antara isak tangis itu, aku hanya bisa berkata pada diriku sendiri, kenapa harus sesakit ini untuk mencintai seseorang yang tulus? Setelah Bayu pergi, rumahku terasa begitu sunyi, seperti ada ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Pagi-pagi, aku masih sering menatap halaman depan, menunggu suara mesin mobil yang biasanya terdengar sebelum matahari muncul sepenuhnya. Tapi hari-hari berlalu, dan suara itu tak pernah datang lagi. Aku mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan, dengan rutinitas, dengan apapun yang bisa membuat pikiranku sibuk. Tapi di setiap perjalanan dengan sopir baru, aku merasa seperti duduk di kursi yang salah. Tak ada yang bisa menyamai ketenangan Bayu, cara dia membuka pintu dengan hormat, atau kalimat-kalimat sederhana yang membuat hari-hariku terasa hidup. Selamat pagi, Bu. Dari sopir baru terdengar datar dan hambar. Kadang aku ingin berkata, kamu salah, suaranya bukan begitu. Tapi tentu saja aku hanya tersenyum sopan. Setiap kali melewati jalan yang dulu sering kami lalui, aku akan memandangi jendela mobil dan berharap, mungkin, aku akan melihat sosoknya sedang berdiri di tepi jalan, menatap langit seperti dulu. Tapi yang ada hanya jalanan basah dan bayangan yang menipu.
Malam adalah waktu yang paling sulit. Aku sering terbangun di tengah malam, mendengar hujan menetes di atap, dan pikiranku langsung kembali ke malam saat Bayu pergi. Aku masih bisa mendengar suaranya, masih bisa merasakan tatapan matanya yang menahan sesuatu sebelum akhirnya berbalik pergi. Di kamarku yang sepi, aku berbicara dengan diriku sendiri. Kenapa kamu biarin dia pergi, Ran? Tapi aku tak punya jawaban. Aku terlalu terbiasa kehilangan, dan mungkin itu membuatku menyerah sebelum sempat berjuang. Di meja kecil dekat tempat tidurku, ada secangkir kopi yang sudah dingin. Kebiasaanku sejak Bayu tak lagi datang. Dulu, ia selalu membawakan kopi setiap pagi, meski aku tak pernah memintanya. Saya tahu ibu nggak sempat sarapan, katanya waktu itu sambil tersenyum. Aku selalu menegur, nggak usah repot Bayu. Tapi diam-diam aku menantikan aroma kopi itu setiap pagi. Sekarang, aroma itu hanya tinggal kenangan. Kadang aku berpura-pura lupa rasanya, tapi semakin keras aku mencoba melupakan, semakin dalam aku teringat. Waktu berjalan pelan, seolah menertawaiku. 3 bulan berlalu sejak hari itu, tapi rasanya seperti 3 tahun. Aku mulai sadar bahwa kehilangan seseorang yang belum sempat benar-benar kau miliki justru lebih menyakitkan daripada kehilangan yang lain. Karena yang hilang bukan hanya orangnya, tapi juga kemungkinan. Setiap pagi, aku duduk di teras sambil menatap jalan, berharap mobil tua yang biasa kami pakai tiba-tiba berhenti di depan rumah, dan Bayu keluar dengan senyum canggungnya, berkata, "Maaf Bu, saya balik." Tapi tentu saja itu tak pernah terjadi. Aku pernah hampir mencoba mencarinya. Aku sempat membuka kontaknya di ponsel, mengetik pesan, "Kamu di mana?" Tapi ujung jariku berhenti di atas tombol kirim. Apa gunanya? Kalau dia sudah memutuskan pergi, mungkin memang begitulah seharusnya. Tapi malam-malam berikutnya selalu menamparku dengan kerinduan yang semakin tak tertahankan. Kadang aku bermimpi sedang duduk di mobil bersamanya, membicarakan hal-hal kecil seperti biasa, lalu tiba-tiba terbangun dengan air mata di pipi. Dalam mimpi itu, aku bahagia, dan aku benci kenyataan karena memaksaku terjaga. Hingga suatu pagi yang cerah, sesuatu yang kecil tapi mengguncang terjadi. Aku sedang dalam perjalanan menuju kantor dengan sopir baruku. Jalanan macet seperti biasa, dan aku menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di antara kerumunan orang di trotoar, aku melihat seseorang berdiri di halte bus. Wajah itu hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Rambutnya, posturnya, bahkan cara dia menunduk sambil melihat ponsel, semuanya terasa begitu familiar. Aku spontan berkata, "Berhenti." Sopirku kaget. "Maaf, Bu? Berhenti di sini?" Suaraku nyaris bergetar. Tanpa menunggu, aku membuka pintu dan turun begitu saja di tengah panas matahari dan deru kendaraan. Orang-orang menatap heran, tapi aku tak peduli. Aku berlari kecil ke arah halte itu. Mataku tak lepas mencari sosok yang nyaris aku yakini hanya halusinasi. Tapi tidak, itu benar-benar dia. Bayu. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa tas selempang, tampak seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin, seseorang yang sudah lama menunggu aku. "Mas Bayu," panggilku dengan suara yang gemetar. Ia menoleh, dan wajahnya memucat seketika. "Bu Rani, ngapain turun di sini?" Tanyanya gugup. Aku tersenyum di antara napas yang terengah. "Aku nggak mau pura-pura kuat lagi, Mas. Aku capek berpura-pura nggak peduli." Bayu menatapku lama, seperti tak percaya aku benar-benar berdiri di depannya. Orang-orang mulai memperhatikan kami, tapi aku tak peduli sedikit pun. "Bu, orang-orang lihat," katanya pelan. "Biar aja," jawabku. "Biar mereka lihat. Aku udah terlalu lama sembunyi dari hidupku sendiri." Aku bisa merasakan air mata mulai menetes, tapi aku tak berusaha menahannya. "Kalau cinta ini salah, biar aku yang salah," kataku sambil menatap matanya. Bayu menarik napas dalam, wajahnya tegang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan getaran yang sama. "Bu, saya nggak pantas," katanya lirih. Aku tersenyum di antara air mata. "Pantas atau enggak,
Hati nggak bisa disetir kayak mobil, Bayu. Setelah itu, kami terdiam beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, perlahan, Bayu melangkah maju dan menggenggam bahuku. Saya kira ibu udah lupa, katanya nyaris berbisik. Aku menggeleng pelan. Gimana bisa lupa seseorang yang bikin hidup saya berarti lagi? Di tengah keramaian itu, di bawah langit yang biru cerah, kami berdua berdiri, seperti dua orang yang akhirnya berani melawan dunia. Tak ada musik romantis, tak ada kata-kata indah, hanya dua hati yang akhirnya berhenti berlari dan saling menemukan lagi, setelah terlalu lama tersesat di jalan yang sama. Setelah hari di halte itu, semuanya berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi ramah, tapi karena aku berhenti takut. Hari itu, aku dan Bayu duduk lama di sebuah warung kopi kecil, di pinggir jalan. Tempat sederhana dengan meja kayu dan atap seng yang meneteskan air hujan tipis. Bayu menatapku lama sebelum akhirnya bicara. Saya beneran gak nyangka ibu bakal nyusul saya ke sini, katanya sambil tersenyum kaku. Aku mengaduk kopi tanpa menjawab. Aku juga gak nyangka, Bayu, kataku pelan, tapi kalau aku gak kejar kamu sekarang, aku tahu, aku bakal nyesel seumur hidup. Kami terdiam cukup lama setelah itu, hanya suara hujan dan denting sendok yang mengisi udara. Bayu memegang cangkirnya erat-erat, seolah sedang berjuang menahan sesuatu. Saya nggak punya apa-apa, Bu, katanya akhirnya. Nggak punya uang, nggak punya jabatan, bahkan mungkin nggak punya keberanian buat melangkah sejauh ini. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Tapi kamu punya hati, Bayu, dan itu lebih dari cukup. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi aku sungguh-sungguh. Karena di hadapanku bukan sekadar seorang sopir, melainkan seseorang yang tulus mencintaiku tanpa alasan. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti manusia lagi. Bukan janda yang dikasihani, bukan wanita kuat yang berpura-pura tegar, tapi perempuan biasa yang hanya ingin dicintai dengan sederhana. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Setelah pertemuan itu, aku tahu perjalanan kami tak akan mudah. Dunia mungkin tidak akan memberi kami tepuk tangan. Bahkan beberapa orang terdekat mulai menjauh. Kakakku berhenti datang ke rumah, beberapa teman di kantor mulai berbisik-bisik. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu lama hidup mengikuti ekspektasi orang lain, dan hasilnya hanya kesepian. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Bayu sempat menolak tawaranku untuk bekerja kembali. Saya nggak mau ibu dibilang menurunkan derajat, katanya dengan nada keras kepala. Tapi aku tahu, di balik kata-kata itu, ia hanya takut menyusahkanku. Bayu, kataku saat itu. Aku bukan kehilangan derajat, aku justru dapat sesuatu yang selama ini nggak punya nilai, ketulusan. Ia menunduk lama, matanya berkaca-kaca. Lalu, tanpa kata, ia hanya mengangguk pelan. Kami memutuskan untuk memulai segalanya dari awal, tanpa embel-embel majikan dan sopir. Kami berdua hanya dua orang yang berjuang bersama, dari nol. Aku menjual mobil lamaku, sebagian uangnya kami jadikan modal kecil untuk membuka usaha antar barang dan penumpang. Bayu yang menyetir, aku yang mengatur pesanan dan pembukuan. Kami menamai usaha itu dengan sederhana, cinta di balik setir. Hari-hari pertama tak mudah. Kami harus menjemput pesanan di tengah panas, hujan, bahkan malam hari. Kadang mobil mogok, kadang pesanan batal. Tapi anehnya, semua itu terasa ringan. Setiap kali aku mulai mengeluh, Bayu akan tertawa. Dulu ibu cuma duduk di kursi belakang, sekarang malah ikut dorong mobil, katanya sambil menggoda. Aku mencubit lengannya sambil tertawa. Dulu kamu cuma sopir, sekarang malah bos. Dia akan membalas, berarti saya sopir sekaligus bos, Bu. Dan aku akan menatapnya sambil tersenyum, jangan panggil saya Bu lagi. Sejak saat itu, ia mulai terbiasa memanggilku Rani, dan entah kenapa, mendengar namaku keluar dari mulutnya terasa seperti hadiah kecil yang menenangkan. Kami mulai terbiasa dengan ritme hidup baru ini, sederhana,
tapi penuh kebersamaan. Ada kalanya kami duduk di warung kecil setelah mengantarkan barang terakhir malam itu, menatap lampu jalan yang redup sambil minum teh manis. "Kamu capek?" tanyaku. Ia menggeleng. "Enggak, kalau sama kamu, capeknya beda. Nggak bikin lelah, malah tenang." Aku tersenyum, dan untuk sesaat dunia terasa cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi meskipun aku bahagia, kadang malam masih membawa rasa takut. Takut kalau kebahagiaan ini hanya sementara. Takut kalau semua ini akan diambil dariku lagi. Aku pernah menanyakan hal itu pada Bayu. "Kamu nggak pernah takut, Bayu? Takut kalau kita nggak bisa bertahan?" Ia memandangku lama sebelum menjawab, "Takut, Ran. Tapi kalau terus takut, kita nggak akan sempat hidup." Kalimat itu sederhana, tapi memukulku keras. Aku sadar, selama ini aku terlalu sering bersembunyi di balik ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan disalahkan, ketakutan dicintai. Tapi Bayu mengajarkanku satu hal penting. Cinta yang tulus tidak butuh izin dari siapapun, ia hanya butuh keberanian. Dari situ, aku belajar melepaskan semua yang pernah membelenggu. Aku tak lagi menunduk saat berjalan di depan orang-orang yang pernah menghakimiku. Aku tidak lagi malu saat orang mengenal Bayu sebagai pasangan hidupku. Karena pada akhirnya, cinta tidak bisa diukur dari status, pekerjaan, atau kata orang. Cinta hanya bisa diukur dari seberapa tulus dua orang mau saling menggenggam, bahkan ketika tangan mereka kotor oleh debu jalanan. Kini, sudah hampir 2 tahun berlalu sejak hari itu di halte. Bisnis kecil kami tumbuh perlahan. Kami tak kaya, tapi cukup untuk hidup tanpa kekurangan. Setiap kali aku melihat Bayu duduk di balik setir dengan senyum tenangnya, aku merasa bersyukur telah berani waktu itu. Kadang aku berpikir, kalau saja aku tidak nekat turun dari mobil hari itu, mungkin aku masih terjebak dalam hidup yang hampa dan dingin. Sekarang, setiap pagi, aku membuka pintu rumah dengan hati ringan, menatap mobil sederhana kami yang catnya mulai pudar, tapi penuh kenangan. Di kaca depannya, masih tertempel stiker kecil bertuliskan nama usaha kami, Cinta di Balik Setir. Setiap kali aku melihat tulisan itu, aku teringat perjalanan panjang kami, tentang air mata, hujan, keheningan, dan keberanian untuk mencintai tanpa takut. Aku sering menceritakan kisah ini pada pelanggan yang penasaran, dan setiap kali aku sampai di bagian, aku kejar dia di halte, aku selalu tersenyum sambil berkata, "Kadang, untuk menemukan cinta, kamu cuma perlu berani berhenti di tengah jalan dan memilih arah sendiri." Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, kalau kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja, bahkan dari orang yang tak pernah kamu duga, tulis di kolom komentar, "Aku percaya cinta di balik setir." Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan terus dengarkan kisah-kisah sederhana tapi bermakna lainnya. Karena siapa tahu, cerita berikutnya mungkin kisahmu sendiri.